Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 23 September. Akibat dampak sabuk tekanan rendah, kota Taipei, New Taipei, Kaohsiung, dan Pingtung diguyar hujan lebat selama beberapa hari ini. Akumulasi curah hujan selama 2 hari terakhir telah melampaui 400 mm. Intensitas curah hujan diperkirakan baru berangsur mereda menjelang malam ini. Namun cuaca tidak stabil masih akan terus menyelimuti wilayah utara dan timur hingga hari Minggu. Video air mengalir bak air terjun di tangga asrama wanita Universitas SCU ini diposting netizen ke medsos. Di sisi lain, dinding Biro Standarisasi dan Inspeksi yang terletak di Shizi juga runtuh akibat penumpukan air yang berlebihan. Sehari setelah kejadian, Pemda setempat mengerahkan personel untuk merobohkan tembok yang runtuh. Hujan lebat selama berhari-hari juga menyebabkan sebuah pohon di dekat SD Fuxing Wanhua Taipei tumbang dan menimpa 2 mobil sedan. Jalan tersebut sempat ditutup untuk sementara waktu. Menjelang hari kerja dan sekolah pada Senin, hujan akhirnya berhenti di banyak daerah. Namun menurut perkiraan Badan Cuaca Pusat atau CWA, wilayah Taoyuan ke utara, sisi timur dan daerah pegunungan wilayah sentral masih berpeluang mengalami hujan lebat atau hujan deras lokal. 在桃园以北这些地方下雨情况还是要特别注意一下。 Statistik CWA menunjukkan kumulatif curah hujan selama 2 hari dari tanggal 21 hingga 23 sangat mencengangkan, di mana curah hujan di Peitao Taipei, Wanli New Taipei, Kaohsiung, dan Pingtung telah melebihi 400 mm. Akumulasi curah hujan di Chitu, Chilong juga mencapai 359 mm. Hal ini membuat masyarakat khawatir kapan hujan akan berhenti. 整个下雨的趋缓可能在今天的深夜之后会逐渐缓和下来。不过未来这几天，因为锋面在台湾北部到北部海面这个地方在徘徊，所以说天气相对还是比较不稳定一点点。 Hujan lebat meninggalkan banyak jejak genangan air sehingga pemerintah sibuk membersihkan lumpur dan mencuci jalan. Namun CWA mengingatkan cuaca masih tidak stabil untuk kawasan utara dan sisi timur sebelum 29 September sehingga mengimbau warga untuk membawa perlengkapan hujan saat bepergian. Hujan deras yang turun sepanjang hari kemarin telah menimbulkan sejumlah bencana di wilayah selatan. Lubang besar akibat curah hujan muncul di sebuah jalan di distrik Quantian, Tainan. Selain itu, angin dan hujan juga memicu cuaca buruk di perairan sekitar Pingtung. Demi keselamatan, semua lalu lintas kapal jurusan Ryukyu dihentikan pada hari ini. Guncangan hebat bak atraksi kapal bajak laut membuat penumpang berpegangan pada sandaran kursi diiringi sesekali suara teriakan kepanikan penumpang. Depresi tropis pada pagi tanggal 22 membuat kondisi laut tidak kondusif dan jalur Tongkang Ryukyu sempat diundur lebih dari 1 jam sebelum kembali beroperasi. Namun berhubung kondisi laut tidak mengizinkan, jalur ini ditutup sementara pada tanggal 23 dan menimbulkan banyak keluhan dari turis dan warga yang ingin pulang dan bepergian. 早上去看一下出海口的浪还是稍微大了一点。 而且现在雨下的也比较大哦，那个山上的那个溪流流下来的漂流木比较多，考虑航行安全哦，那个漂流木还有海上的浪况哦，先暂时会停航。 Tak hanya pelayaran yang terkendara, jalan hujan di Quantian, Tainan juga ditutup karena pondasi jalan terkuras oleh air hujan. 里面大概有60人左右，他们的物资呢没有什么匮乏，而且他们有另外一条路可以通行。 Jalan gunung yang amblas mencapai ketinggian setengah orang dan tembok penahan juga ikut tergeser. Jalan ini telah ditutup sepenuhnya pada tanggal 23 pagi dan memengaruhi akses jalan 3 desa suku. Mereka perlu menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak jika mengambil jalan yang lain. MRT Kaohsiung mengalami kerusakan terparah untuk pertama kalinya sejak resmi beroperasi. Kemarin 9 stasiun di jalur merah ditangguhkan pengoperasiannya. Penyebab kerusakan adalah sebagian besar dari rel konduktor jatuh dan membentur alat pengumpul arus. Setelah menjalani perbaikan darurat, pengoperasian kereta akhirnya dilanjutkan kemarin malam. Penumpang berkerumun di pintu keluar stasiun MRT World Games. Akibat ketidakstabilan arus pada rel penghantar listrik, kereta 2 arah jalur merah MRT Kaohsiung awalnya dihentikan tanggal 22. Kemudian operasi stasiun World Games ke stasiun Qingpu langsung berhenti total yang berdampak pada sekitar 200 hingga 300 penumpang. Penghentian operasi meluas hingga stasiun Kangsan, total berimbas pada 9 stasiun dan digantikan dengan sarana bus antar jemput. Setelah direparasi, petugas menemukan bahwa sebagian rel konduktor di bagian bawah telah terlepas dan ada bekas benturan dengan alat pengumpul arus. Operasi kereta dipulihkan kembali pada hari Minggu pukul 9 malam. Sebuah kedai makanan Vietnam di kota Luotong, Kabupaten Yilan, baru-baru ini dilaporkan terlibat insiden keracunan makanan klaster. Jumlah korban yang dilaporkan hingga kini telah mencapai 13 orang. Biro Kesehatan menyatakan investigasi awal menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak menyimpan bahan mentah dan makanan matang secara terpisah.
Pihaknya telah memerintahkan penghentian operasi toko untuk menjalani perbaikan. Warga satu persatu mengalami gejala keracunan makanan klaster seperti diare, muntah, dan demam setelah makan di sebuah toko makanan ringan Vietnam di kota Luotong, Kabupaten Yilan. Hingga kini angka yang dilaporkan telah mencapai 13 korban. Untungnya semua telah kembali ke rumah setelah menerima perawatan medis. Biro Kesehatan menemukan kelalaian pada pelaku usaha yang tidak menyimpan makanan mentah dan matang secara terpisah, tirai tidak tertutup seluruhnya dan meletakkan bahan makanan di atas lantai. Toko diperintahkan berhenti beroperasi. Sementara itu pelaku usaha menyampaikan permohonan maaf lewat Facebook dan meminta pelanggan untuk menyimpan kwitansi medis mereka untuk administrasi kompensasi. Seorang pilot Selandia Baru bernama Philip Mertens menerbangkan pesawat kecil yang mengangkut warga aborigin ke Papua Nugini bulan Februari tahun lalu. Namun tak disangka seusai mendarat ia diculik oleh kelompok separatis bersenjata dan ditahan selama 19 bulan. Melalui sejumlah negosiasi dan intervensi antara pemerintah Indonesia dan Selandia Baru, ia akhirnya dibebaskan pada tanggal 21. Pria berbaju hijau yang duduk di samping sopir dengan rambut gondrong ini adalah pilot Selandia Baru yang bernama Philip Merson. Ia disandera selama 19 bulan pada Februari tahun lalu setelah membawa 5 warga Papua Indonesia terbang pulang menuju daerah pegunungan Papua Barat. Namun setelah mendarat, ia ditahan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, sedangkan 5 penumpang warga Papua dibebaskan. Philip akhirnya dibebaskan KKB pada tanggal 21 bulan ini. Tadi saya setelah bertemu dengan pilot Philip dan berbincang-bincang sedikit. Pada intinya, pilot Philip saat ini sangat bahagia karena dapat menghirup udara bebas setelah sekian lama ditahan oleh KKB. Setelah Philip Merson yang berusia 38 tahun pada tahun ini diculik, KKB meminta Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Papua. Akhirnya setelah perundingan selama berbulan-bulan antara pemerintah Indonesia dengan Selandia Baru, KKB setuju untuk membebaskan sandera yang ditahan selama 19 bulan. Well, after 594 days of the capture of him, we've got him free, and I have to say it's enormous relief, and his family will be absolutely over the moon, I believe. He's in Temuka in Papua right now, but he's off to Jakarta very, very soon to be reunited with his family. Dalam upaya penyelamatan Philip Merson, pemerintah Indonesia pernah mengirim pasukan ke Papua untuk mencarinya pada April tahun lalu. Namun upaya tersebut gagal dan 1 tentara disergap dan terbunuh. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sore lagi di lain kesempatan. Terima kasih.